Assalamualaikum, gimana Pak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Dengar-dengar Bapak besok akan melakukan coaching dengan anu kita. Iya betul Bu. Besok rencananya akan melakukan coaching model kita. Berarti itu ya Pak, saya sebagai observer, Bapak sebagai coach, betul? Betul. Nah, sebelum melakukan coaching, kita akan menyampaikan, mempersamakan persepsi ya Pak ya? Iya mau. Kira-kira apa target Bapak yang akan dipraktekkan sebagai coaching nanti? Tentunya saya yang pertama akan menggali informasi tujuan dari coaching, tujuan utamanya. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan terakhir yang keempat, komitmen dan tanggung jawab rencana aksi itu yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh si coaching. Oh bagus Pak, kalau begitu komponen apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang dikembangkan yaitu menggali potensi diri dari si coaching itu atas permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi itu. Oh baik, selanjutnya bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang akan diamati? Yang jelas saya ingin meningkatkan kompetensi keterampilan coaching. Jadi saya akan mendengar aktif, jadi pendengar aktif, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coaching itu. Oh baik, bagus sekali ya Pak ya. Lalu indikator ketercapaiannya apa ya Pak yang ingin diraih? Yang ingin saya targetkan, yang saya raih itu coaching mampu memberi solusi sendiri atas permasalahannya sendiri, dan saya memiliki keterampilan coaching yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan pencapaian targetnya Sama-sama tercapai. Bu, amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri? Kalau saya ini akhir-akhir ini merasa kurang baik Pak, merasa sedikit galau. Pantesan kelihatan murung ya. Iya, Ternyata ini, ada Pak. masalah. Ada yang bisa saya bantu untuk? Iya, saya berharap dengan menghadap Bapak, ini alhamdulillah Bapak ada waktu longgar untuk saya. Saya pengen bercerita Pak sedikit tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, pas kebetulan saya juga lagi kosong. Mungkin ceritakan yang lebih lanjut terkait permasalahan Bapak. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu siswa kok kurang memperhatikan. Oh iya. Terus sikapnya juga terasa kurang senang terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya sengaja pengen menghadap Bapak tuh, pengen curhat, pengen cerita tentang kegiatan yang saya lakukan. Jadi untuk kali ini tujuannya apa? Tujuan saya Ya. jelas dengan banyak sharing cerita ke Bapak, saya berharap dapat mendapatkan solusi terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Iya betul Pak. Mudah-mudahan dalam percakapan atau pertemuan ini bisa menemukan solusi bersama Pak ya. Oke, amin, amin. Terus kalau seperti itu, kira-kira hambatan apa yang terjadi ketika Gini, Pak. dalam proses pembelajaran itu? Iya. Siswa sampai tidak ada minatnya. Iya. Gini Pak, saya ini untuk tahun pertama melaksanakan kurikulum merdeka. Oh iya. Saya betul. mengajar kelas 6. Betul. Nah, dalam melaksanakan kurikulum merdeka saya pribadi sendiri merasa masih perlu belajar. Nah, Iya. bahkan dalam kegiatan pembelajaran pun saya masih kadang terbayang-bayang terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sebelumnya. Iya. Nah, untuk menghadapi permasalahan itu tentunya kan punya rencana aksi. Iya. Nah, kira-kira rencana aksinya apa yang Bapak akan lakukan? Yang jelas karena saya baru mulai Ya. mulai menerapkan kurikulum merdeka, saya
banyak belajar, saya akan mencoba banyak belajar, mau lihat internet, mau bertanya teman-teman yang sudah melaksanakan kurikulum mereka, terutama kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Jadi saya akan banyak bertanya kepada teman-teman saya. Dan kebetulan nih alhamdulillah Pak, nih saya nih lolos CGP. Oh iya, Lolos CGP. Nah, ternyata di CGP itu banyak ilmu yang bagus yang berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka. Nah kemudian untuk tadi rencana LC-nya akan menggunakan metode dan model pembelajaran yang seperti apa? Sebenarnya saya sudah sedikit ya Pak ya menerapkan, saya dituntut untuk, dan suatu kebutuhan saya juga ya Pak, bukan dituntut ya maksudnya ya, itu untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, tapi dalam prakteknya kadang masih dalam bayang-bayang pembelajaran lama yang saya lakukan. Saya lebih khawatir seperti pembelajaran yang dulu, karena saya target selesai nanti lulus. Jadi disitulah masalahnya. Jadi saya kadang lupa dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada kelas saya. Nah itu sudah bagus rencana yang jenengan rencanakan. Terus dalam rencana aksi kan tentunya membutuhkan seseorang atau orang lain atau pihak yang ingin dilibatkan. Kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan? Terus terang yang akan saya libatkan yang jelas anak. Iya. Karena anak akan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, ya. dan juga teman-teman saya dari CGP juga khususnya saya banyak minta saran, pendapat, dan juga dari teman-teman yang dari kelas 1, 2, kelas 4 dan 5. Saya pengen banyak belajar tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ternyata itu benar-benar pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tadi kan rencana aksi sudah dibuat, yang dilibatkan sudah ada. Nah, kira-kira targetnya butuh berapa hari untuk melaksanakan itu? Insya Allah dalam minggu ini saya akan memulai Pak. Memulainya. Bagus itu. Terus sepertinya Inal sudah menemukan solusi ya untuk pembelajaran agar lebih hidup lagi, ya. Bagus itu. Terus memang bagus. Dan kan alhamdulillah kan. Nah, saya terima kasih sekali Pak. Saya merasa lega, merasa senang bisa berbicara dengan Bapak panjang lebar tentang kegiatan pembelajaran. Jadi benar-benar saya ini merasa puas, merasa tercerahkan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak atas waktunya. Semoga saya bisa berhasil menerapkan pembelajaran yang baru dalam perbaikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih sekali ya Pak ya. Ya Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya? Iya betul. Tadi saya lakukan dengan mendengarkan penuh kesadaran apa yang Uci sampaikan ke masyarakat. Ya, bolehkah saya menyampaikan sedikit observasi saya? Oh boleh silakan. Menurut saya, keseluruhan proses coaching yang tadi Bapak lakukan sudah baik. Bapak sudah menangkap kata kunci yang coach berikan, sehingga Bapak bisa melakukan pernyataan yang terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Saya ingin itu Pak, tetap berlatih dalam menggali informasi dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk selanjutnya, kapan ya kita bisa melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin bulan depan bisa. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang akan dikembangkan dan ingin dicapai Bapak bisa dilancarkan dan dimudahkan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Kabar saya sehat sekali alhamdulillah. Oh ya Bu, rencana besok pagi Ibu mempraktekkan coaching. Iya, betul. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Iya betul Pak, coaching untuk model Tirta ya Pak. Nah itu Bu, sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi kepada Ibu. Kira-kira
target apa yang akan Ibu capai dalam proses coaching besok? Oh baik Pak, mungkin targetnya yang pertama menggali informasi tujuan Oke, utama dari iya. coaching. Yang kedua mengidentifikasi masalah yang ada. Identifikasi masalah. Yang ketiga rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching. Iya. Yang keempat pasti mencari komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan nantinya Pak. Oh iya Bu. Lalu komponen coaching apa yang enggak Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan itu menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atau permasalahan. Lalu coaching sendiri saya akan memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri. Oh, okay. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang akan diamati? Baik, keterampilan saya pasti yang akan diamati sebagai pendengar yang baik, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mampu memberdayakan coaching Pak. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu. Lalu indikator ketercapaiannya yang ingin diraih oleh Ibu apa? Yang ingin diraih oleh saya ya bahwa coaching bisa mampu menyelesaikan permasalahan Pak. Ya. Baiklah, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching Ibu berjalan dengan lancar dan mencapai target yang Ibu harapkan. Iya Pak, amin, sama-sama Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kok kayaknya kelihatan murung ya Pak. Kenapa Pak? Iya Bu, ini saya ada permasalahan setiap pembelajaran di kelas. Ada saja siswa yang kurang memperhatikan. Oh, kebetulan hari ini saya kosong Pak, tidak ada pembelajaran. Oh, saya juga kosong Bu. Oh iya. Apa dengan mau curhat? Iya. Oke, bisa. Oke. Gimana pertama-tamanya coba ceritakan lebih lanjut Pak. Gini Bu, saya kan sudah melakukan pembelajaran semaksimal mungkin di kelas, tapi tetap saja ada siswa yang sekiranya kurang berminat dalam proses pembelajarannya. Jadi saya ingin dalam pertemuan ini mohon dari Ibu. Untuk itu berarti menurut cerita dari Bapak, berarti tujuan dari pertemuan ini apa Pak? Bapak yang inginkan apa tujuannya? Nah, ya minta masukan dari Ibu terkait masalah saya dalam proses pembelajaran itu. Menurut Bapak dari permasalahan itu ya penyebabnya itu menurut Bapak apa Pak? Gini Bu, saya kan sudah semaksimal mungkin menghadirkan proses pembelajaran yang berpihak pada siswa, baik dari metode pembelajaran, sumber belajar, dan media pembelajaran. Tapi tetap saja ada anak yang minatnya kurang. Nah, setelah Bapak mengidentifikasi permasalahan atau penyebabnya apa, rencana aksi yang akan Bapak lakukan apa Pak? Nah, saya sih ingin membuat suatu rencana aksi dalam proses pembelajaran itu, tetap mengkaji ulang pembuatan RPP. Yang kedua, mungkin menghadirkan media pembelajaran yang bervariatif yang bisa menggugah minat belajar anak. Itu sudah bagus Pak rencananya Pak. Untuk rencana itu kira-kira targetnya itu Bapak akan menargetkan berapa hari atau berapa minggu atau butuh berbulan-bulan, itu gimana Pak? Target saya untuk rencana aksi itu minimal dua pekan, 2 minggu. Dua pekan. Nah, setelah sudah ada rencana aksi, ada target, Bapak kan pasti perlu dukungan ya. Betul. Nah, yang Bapak perlukan dukungan atau tanggung jawab itu dukungannya seperti apa Pak?
Saya sih ingin melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, baik dari KS, dari rekan sejawat, dari tenaga pendidikan, dan terutama dari siswa-siswa itu sendiri, karena kan mereka juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Baik, sudah sangat bagus ya Pak, sudah terstruktur, sudah bagus, tinggal nanti perencanaannya saja semoga dimudahkan. Nah, sekarang gimana perasaan Bapak setelah mencurahkan ini perasaannya? Yang jelas saya merasa lega dan tidak beban lagi Bu ya. Minimal saya sudah menyampaikan ke Ibu terkait masalah saya. Oh ternyata saya harus lebih menghadirkan proses pembelajaran yang bervariatif lah intinya itu. Jadi saya lega Bu. Makasih. Iya, baik, terima kasih Pak. Setelah coaching ini mudah-mudahan semuanya bisa diatasi ya Pak ya. Amin Bu. Baik, ya. Kalau begitu lanjutkan aktivitasnya. Saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ibu tadi sudah melakukan coaching. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan? Saya sudah menjadi pendengar yang baik bagi Koci Pak, sehingga saya juga bisa menangkap kata kunci yang Koci berikan kepada saya ya. Pak. Gitu. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan ketika Ibu melakukan coaching? Boleh Pak, silakan. Ada beberapa hal ya Bu ya. Menurut saya tadi secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu sudah menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Ya, yang ingin saya kembangkan pastinya ini Pak, membuat pertanyaan berbobot, terus berlatih, berlatih lagi dalam mendengarkan dengan baik, serta memberdayakan Koci itu sendiri Pak. Oke. Baiklah, selanjutnya kita kapan akan kita berbicara lagi, ngobrol lagi yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya? Bulan depan Pak. Oh, bulan depan? Iya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu di bulan depan ya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat Pak ya. Oke. Oh ya Pak, rencana besok Bapak mau mengadakan coaching ya Pak ya dengan model Tirta? Iya Pak, benar saya akan melaksanakan coaching model Tirta. Iya. Namun sebelum terlaksana saya ingin menyamakan persepsi terkait kegiatan besok. Kira-kira target apa yang hendak Bapak capai? Target saya yang tidak capai dalam proses coaching, yang pertama saya pengen menggali tujuan coach dalam mengadakan percakapan dengan saya. Yang kedua, saya pengen mengidentifikasi masalah terkait dengan masalah yang dihadapi oleh coach. Dan yang ketiga, saya pengen tahu rencana ASI yang dilakukan oleh coach ya berkaitan dengan masalahnya tadi. Dan yang terakhir, saya pengen mengetahui tentang komitmen dan tanggung jawab coach terhadap apa yang dia putuskan atau solusi yang dia temukan dalam masalahnya. Nah, dari kegiatan itu kompetensi apa yang hendak dicapai Pak? Yang hendak dikembangkan? Oh, dalam kegiatan itu kompetensi yang akan dikembangkan adalah saya pengen mengembangkan tentang kemampuan dari diri saya sendiri ya, kemampuan diri saya dalam menggali informasi dari coach untuk dapat menyelesaikan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan dari sisi coach sendiri saya berharap coach bisa dapat menggali potensinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri. Dari kegiatan itu bagian mananya yang harus diamati Pak? Bagian yang harus saya amati terutama dalam hal kalau dari diri saya akan mencoba untuk menggali masalah yang ada. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menggali
penyelesaian atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Nah, ya pasti ini Pak apa ya, mantap Pak, sudah sangat bagus kompetensi yang hendak Bapak kembangkan, yang hendak Bapak capai dalam kegiatan nanti. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya adalah ketika saya sebagai coach ya Pak ya, Iya, saya akan ketika saya bisa menjadi pendengar yang baik Iya bagi coach, dan coach sendiri mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan semaksimal mungkin. Baik Pak ya, baiklah. Mudah-mudahan nanti proses besok dilancarkan dan mencapai target apa yang Bapak rencanakan Pak ya. Amin. Selamat Pak, monggo Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ada apa nih tumben? Ya. Pengen ketemu saya. Gimana kabarnya Bapak dulu? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sehat selalu Bu. Nggih. Kalau kabar saya itu Pak Nggih. sedang tidak baik-baik aja Pak. Oh, sedang tidak baik-baik saja. Iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kira-kira ada apa sih? Ini Pak, menurut saya ya Pak, Nggih. menurut saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya Pak gitu ya. Tetapi masih saja ada anak-anak yang tidak mendengarkan Pak. Oh, nggih. Seperti apa ya, mengobrol sendiri, bermain Nggih. sendiri di kelas, sedangkan saya sudah ngotot-ngotot. Menurut saya ya Pak, Nggih. ternyata masih ada siswa saja yang tidak mendengarkan saya Pak. Jadi ibu merasa ibu sudah mengajar dengan baik ya Bu ya. Iya. Tapi tetap aja masih ada anak yang kurang perhatian dan tidak mendengarkan apa yang ibu ajarkan. Iya, Oke. betul, Pak. Selanjutnya tujuan ibu menghadap saya, ada yang ingin disampaikan? Iya, tujuannya itu Pak. Tujuannya apa ya? Bisa memperbaiki dalam pembelajaran saya, bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Gitu, Pak. Makanya saya sayang sama Bapak. Iya. Oh, tadi kan ibu menyampaikan kegiatan pembelajaran yang ibu sampaikan, ibu sudah semaksimal mungkin, tapi anak kok merasa tidak semangat atau kurang perhatian. Menurut ibu, kira-kira seperti apa yang sudah ibu lakukan selama ini, dan kira-kira tanggapan siswa juga masih seperti itu atau bagaimana Bu? Iya, baik Pak. Mungkin gini ya Pak, penyebabnya mungkin ya Pak. Iya. Setelah diidentifikasi, menurut saya mungkin pembelajaran yang dilakukan saya kurang menarik Pak. Oh, Masih seperti monoton gitulah Iya, Pak, seperti zaman dahulu, tidak yang student center tapi Iya. teacher center Pak. Karena kan saya juga baru mengalami kurikulum merdeka Pak. Oh. Iya sama, saya mengajar kelas 6 dan dulu Kurtila, sekarang kurang mungkin agak berbeda ya Pak ya. Jadi saya merasa itu apakah pembelajaran saya metodenya kurang baik atau gimana itu Pak. Oh, jadi masalahnya itu merasa baru menerapkan kumer ya Bu ya? Iya, Dan betul. kurang maksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Iya. dengan kurikulum mereka itu sendiri. Betul, Pak. Terus selama ini apakah ibu sudah punya rencana kira-kira untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang ibu laksanakan? Rencananya nih Mbak, rencananya kan saya kan ini ikut CGP ya Pak ya. Iya. Lulus CGP. Dari situ saya belajar banyak sekali Pak. Ada RPP perdiferensiasi, Iya. ada PSE itu ya Iya. Pak. Ternyata kita dalam mengajar harus memang benar-benar memikirkan kebutuhan peserta didik Iya. Pak. Iya. Dari apa metode yang akan kita buat, apa media pembelajarannya, Iya. seperti itu Pak. Jadi mungkin saya akan memperbanyak menonton dari platform-platform yang ada Oh, seperti iya, YouTube iya, gitu iya. untuk Benar. metodenya, Iya, terus iya, iya. speaking-nya gitu Iya. Pak. Oh, berarti luar biasa sekali Iya. nggih Bu rencana ibu ya. Iya. Kira-kira kapan ini ibu akan memulainya ini? Mungkin minggu depan Pak. Oh, minggu depan. Iya, Minggu depan. Saya berharap nanti kita bisa ketemu lagi Bu. Saya pengen tahu sekali tentang progres yang ibu laksanakan dalam perbaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh ibu. Iya Pak, mungkin nanti kalau setelah saya melakukannya ya Pak, mungkin Iya. nanti kita bertemu lagi. Iya. Ini kita udah ngobrol banyak ya Bu ya. Iya. Udah ngobrol banyak. Saya juga senang sekali ibu bisa percaya kepada saya, terbuka terhadap saya tentang kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan. Nah, kira-kira
perasaan ibu bagaimana setelah kita banyak cerita, banyak ngobrol tentang kegiatan pembelajaran? Iya. Mungkin saya perasaannya lega ya Pak. Iya. Samping itu saya juga butuh dukungan Iya. dari Bapak, dari Iya. kepala sekolah, dari siswa juga nanti untuk apa ya, melancarkan rencana yang akan saya buat ya Pak ya. Mungkin dukungan dari Bapak, dari rekan sejawat atau dari kepala sekolah itu nanti akan saya bikin buat semangat saya Pak. Perasaan saya ya sekarang lega Pak, karena saya sudah curhat, sudah mengutarakan isi perasaan saya, kenapa saya murung, udah lega, ternyata ada yang mau mendengarkan saya Pak. Berarti ibu tadi sudah punya komitmen ya Bu ya? Iya, Sudah iya. punya komitmen. Semoga ibu benar-benar bisa melaksanakan. Ya. Dan saya tunggu hasilnya nanti Bu. Kita Iya, iya. bisa cerita kembali. Iya Pak, baik Pak, baik Pak. Setelah tadi Bapak melakukan kucing Pak ya, Oke. kucing, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika awal-awal percakapan kita Pak? Tadi saya sebagai coach ya Iya. sudah bisa menjadi pendengar yang baik buat Koci, Ya. dan selanjutnya saya sudah mampu untuk menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa mengeluarkan apa yang menjadi keluhannya atau masalahnya, dan juga pada akhirnya bisa menemukan solusi yang dia pilih untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau begitu bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi ketika Bapak melakukan kucing? Boleh, silahkan monggo Pak. Ini Pak, menurut saya secara keseluruhan proses kucing yang Bapak lakukan sudah berjalan baik. Iya. Beberapa kali Bapak menangkap kata kunci dari pernyataan kunci ya Pak ya, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Menurut saya tetap Pak, saya harus mampu iya. menggali informasi dari coach ya maksudnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu solusi yang benar-benar alami muncul dari coach itu akan kelihatan Pak. Nah, kapan kita akan refleksi ke depannya? Bulan depan Pak, siap saya. Oh, bulan depan ya. Nggih. Nah, baik Pak, terima kasih waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai ketemu di bulan depan Pak ya. Ya Pak, siap Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.